Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Sebab Tuhan yang luar biasa selalu ada bersama kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita yang hidup selalu ada bersama kita. Dialah yang menjadi sumber kekuatan saudara dan juga saya. Haleluya. Yeay. Pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang-hadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sungguh kami percaya Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang-hadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada yang bisa diandalkan selain Tuhan itu sendiri.
Tetaplah kuat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah goyah. Sebab Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan. Segala anugerah. Bahkan kemurahan hati Tuhan. Selalu ada buat kami. Saat ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang terbuka. Menyadari bahwa hidup yang kami hidupi sampai hari ini semata-mata karena anugerah-Mu saja. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam, tenang dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu ya Tuhan. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Oh. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenasa Kau Allahku. Disembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari bersama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa di saat badai. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenasa Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenasa Kau Allahku. Dimanapun kau berada saat ini, mari bersama-sama katakan, lingkupiku. Jadikan pujian ini menjadi doamu di hadapan Tuhan. Kami dengan kuasa, ya Tuhan Yesus, di saat badai bergelora.
bersama dengan kami, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah lupakan kami. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, kami percaya. Sungguh kami percaya tangan-Mu menopang setiap kami, Yesus. Di segala kesulitan, tantangan, apapun yang kami hadapi ya Tuhan, kami tetap mau menyembah kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Kaulah sumber kekuatan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Kaulah pengharapan yang tak pernah mengecewakan setiap hati, setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia saudaraku. Shikira baralaba yaralaba yashereledaba yaralaba. Uraba shikira baralaba yaralaba yaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh teramat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shilaba yaralaba yashakaralaba. Uraba yaralaba yaralaba yashereledaba. Jesus, Jesus. Shilaba yaralaba 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 yaralaba. Uraba shikiraba yaralaba yaralaba yashereledaba. Uraba shikiraba yaralaba yashereledaba. Shikiraba yaralaba yaralaba yashereledaba. Shikiraba yaralaba yaralaba yashereledaba. Yes Lord, kami menyembah-Mu dengan hati yang bersyukur kepada-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagi-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan segenap hatimu bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagi-Ku. Kami bersyukur Tuhan.
menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau selalu memegang setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu selalu menopang setiap kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Tak pernah tinggalkan kami. Yes Lord, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Yesus. Sementara kami berdoa memuji dan menyembah-Mu saat ini. Engkau menjamah setiap yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sementara kami berdoa memuji menyembah-Mu saat ini. Kau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kau memberikan pengharapan bagi yang sudah putus pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Engkau menjamin hidup kami ya Tuhan. Itu yang kami yakini dan kami percayai. Janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sungguh percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu melimpah atas hidup saudara dan juga saya. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya,
terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti,
Maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28-32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020
dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan, sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari ini sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.